Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan hingga saat ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita di masjid kita yang mulia ini. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita dan menjadikan semuanya sebagai bekal kemenangan dan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, perkenankan saya menyampaikan lanjutan daripada kajian kita, yaitu kajian kitab yang bernama Ayyuhal Walad, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah wahai anakku. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama besar, bahkan salah satu yang terbesar daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bernama Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, atau yang sering lebih dikenal sebagai Imam Al-Ghazali. Kitab ini adalah berupa kitab kecil karena berisi surat jawaban kepada permintaan muridnya akan nasihat-nasihat yang menjadi bekal muridnya di perjalanan hidupnya kelak. Karya Imam Ghazali sendiri banyak sekali dalam berbagai disiplin ilmu. Hampir semua bidang ilmu Islam beliau menulis. Bahkan dalam bidang fikih, usul fikih, hadis, kemudian ilmu bahasa, bahkan ilmu-ilmu kebatinan. Beliau pun menulis rahasia-rahasia yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Termasuk yang paling dikenal adalah karya monumental beliau yang dikenal sebagai Ihya Ulumuddin, yang berjumlah 5 jilid, dan ini merupakan usaha ilmiah yang sampai sekarang pun belum ada tandingannya, karena pembahasannya dibahas dengan cara yang sangat ilmiah dan sangat rasional. Baik, para jamaah sekalian, kita lanjutkan nasihat yang ketiga. Ayyuhal walad, wahai anakku, kata Imam Ghazali, la takun minal a'mali muflisan. Janganlah engkau jadi orang yang bangkrut dalam segi amal. Artinya amalnya sedikit. Wala minal ahwali khalian. Juga jadi orang yang kosong dari ahwal. Ahwal ini adalah satu yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya batin. Jadi kalau amal tadi zahir, ahwal ini adalah batin. Wa tayaqqan annal ilmal mujarrada la ya'khudhu bil yadi. Dan yakinlah oleh dirimu bahwa ilmu saja tanpa amal, maka dia tidak akan menyelamatkan apapun. Jadi Imam Ghazali di sini menekankan bahwa ilmu harus dengan amal. Kalau ilmu tidak beramal, ilmu tidak jadi amal, maka ilmu itu sia-sia, tidak akan menyelamatkan seseorang. Maka beliau kemudian meneruskan, memberikan ilustrasi. Misaluhu, kata beliau,
Lau kana ala rajulin fi bariyatin asyratu asyafin hindiyatin ma aslihatin ukhra. Kalau seseorang, ya gambarannya kalau seseorang itu punya 10 pedang. Pedang Hindi atau pedang India, di zaman dulu ini pedang ini digambarkan sebagai pedang yang paling tajam. Dia punya 10 di badannya, 10 pedang. Artinya persenjataannya. Wa aslihatin ukhra, dan senjata yang lain. Mungkin juga ada belati, mungkin juga ada panah dan sebagainya. Jadi persenjataannya lengkap kata Imam Ghazali. Wa kana ar-rajulu syuja'an. Udah gitu orangnya sendiri pemberani. Ya, orang bawa senjata kalau nggak berani ya percuma juga gitu kan. Nggak berani perang, nggak berani tarung, biar senjatanya banyak percuma. Tapi ini orang berani, orangnya berani. Orang yang memang siap untuk perang. Wa ahla harbin, bukan hanya berani saja, tapi dia juga ahli dalam peperangan. Jadi udah komplit, senjatanya lengkap, orangnya berani, dan dia adalah ahli di dalam peperangan. Kalau secara hitung-hitungan militer, maka dia menang. Begitu. Apalagi pedangnya ada 10, ya. Pedang satu aja udah cukup sebetulnya. Ini 10 biji. Maka fahumila alaihi asadun azimun muhibun. Pada saat itu ketika dia sudah dengan keadaan dia pemberani, dia ahli perang, bisa duel, jago dalam berkelahi. Kemudian dia senjatanya lengkap. Lalu dia ditaruh di tempat di mana di situ ditaruhlah sebuah singa yang besar, yang menakutkan. Ya kayak gladiator lah kalau di dalam kisah-kisah Yunani gitu ya. Fama zonnuka, kata Imam Ghazali. Bagaimana menurutmu? Hal tastadfa'ul aslihatu syarrahu anhu bila isti'maliha wa darbiha? Apakah senjata yang ada 10 biji itu bisa membantu dia menyelamatkan diri daripada singa itu? Kalau tidak dipakai pedang itu, kalau tidak digunakan pedang itu, atau dan dipukulkan kepada singa itu. Wa minal ma'lumi annaha la tadfa'u illa bitahriki wa dharbi. Tunggu, suatu hal yang sangat maklum, pasti kita semua tahu bahwa betapapun banyak senjatanya, pedangnya, segala macamnya, kalau tidak digunakan untuk melawan musuh, maka senjata itu tidak ada gunanya, cuman buat pameran doang. Inilah gambaran bagaimana Imam Ghazali menggambarkan ilmu yang banyak kalau tidak dipakai untuk amal, untuk dipraktekkan, maka dia bagaikan orang yang punya senjata banyak, dia orang yang berani, dia ahli perang, ahli duel, tapi tidak dipakai senjatanya untuk menghadapi musuh. Ya percuma. Ya, percuma saja. Fakadza law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin 'allamaha wa ta'allamaha. Gambaran lain kata Imam Ghazali, jika seseorang itu membaca 100.000 masalah ilmu, artinya dia mempelajari, membaca, mengajarkannya, mempelajarinya 100.000 masalah. Artinya mungkin 100.000 kitab, 100.000 buku. Walam ya'mal biha, tapi dia tidak amalkan isinya daripada buku itu, maka la tufiduhu illa bil amal. Maka kitab-kitab itu, pengetahuan yang banyak itu tidak akan berfaedah kecuali dengan amal, kecuali dipraktekkan. Jadi al-ilmu ya itu harus bil amal. Makanya ada ungkapan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Yang ketiga kata Imam Ghazali, wa misalu aidan law kana lirajulin hararatun wa maradun safrawiyun yakunu ilajuhu bisakanjini wal kashkabi fala yasilul bur'u illa bisti'maliha. Ilustrasi yang ketiga kata Imam Ghazali, kalau ada orang sakit,
sakit demam, sakit kuning, ya, sakit kuning, obatnya itu cuman ya sakanjin. Sakanjin itu cuka campur madu pakai air, ya, itu sakanjin. Kemudian ada lagi obatnya namanya kashkap. Kashkap itu perasan gandum yang dicampur dengan gula. Itu obatnya si penyakit itu. Jadi ada penyakit, ada obat. Kata Imam Ghazali, sehebat-hebatnya apapun itu obat, kalau tidak diminum, maka kesembuhannya itu tidak akan terjadi. Jadi harus ada ya, hubungan yang tidak terputus antara ilmu dengan amal. Nggak boleh putus. Kita belajar agama nih, hari ini kita belajar sedikit. Dipraktekkan apa yang kita pelajari di masjid, apa yang kita pelajari dari guru kita, diamalkan walaupun sedikit. Qalilun minal ilmi, ya, qalilul ilmi ma'al amal khairun min katsiril ilmi biduni amal. Sedikit ilmu banyak diamalkan lebih bagus daripada banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Ini nilai-nilai yang kita lihat. Kalau lihat orang sekarang Bapak ya, para hadirin sekalian, kalau lihat orang sekarang akses terhadap ilmu pengetahuan itu begitu gampang. Tapi kenapa tidak ada lahir ulama sekelas Imam Ghazali? Dulu itu Pak, kalau yang namanya kitab seperti ini tidak mungkin tipis seperti ini. Karena kitab itu di zaman dulu itu ya, kertasnya tebal-tebal, serat kayu, kemudian ditulis, semua kitab itu ditulis. Jadi seorang murid belajar kepada guru itu betul-betul kalau dia baca hadis satu, dia tulis hadis itu semua. Haddasana ini hadisnya apa, rawahu siapa. Itu semua ditulis di dalam kertas. Setiap dia majelis dia tulis. Sehingga kitab itu bisa tebalnya seperti ini. Tapi orang dulu dengan kesulitan yang demikian. Bahkan dulu belum ada listrik. Malam itu kalau belajar ya cuman cahaya lilin atau cahaya lampu minyak. Sangat gelap. Tapi bisa menghasilkan ulama-ulama hebat seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi dan sebagainya. Sekarang era begitu mudah. Bapak sambil duduk di bangku di depan saya ini sudah bisa membuka aplikasi di handphonenya. Aplikasi tafsir ada, Quran ada, terjemahnya ada, tafsirnya ada. Hadis ada, terjemahnya ada, syarah penjelasannya ada, perawi-perawinya siapa, penilaian perawinya, hadisnya dhaif atau sunnah, ada semua. Begitu mudahnya di dalam perangkat yang namanya handphone ini. Begitu mudah. Kita dalam seharian kita bisa mendengarkan ceramah berpuluh ceramah dalam seharian. Kalau orang dulu tidak bisa, dia harus datang ke tempat yang jauh di mana ada pengajian. Satu dapat pengajian, satu hari mungkin cuma satu. Kita dalam sekali duduk bisa berpuluh-puluh pengajian. Tapi mengapa kualitas keilmuan orang-orang sekarang tidak bisa menyamai kualitas keilmuan ulama-ulama terdahulu? Kenapa? Karena orang dulu itu kuat di dalam amal, tidak banyak berbicara tentang ilmu, tapi banyak bicara tentang amal. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, innakum fi zamanin al-amalu fihi katsirun wal ilmu fihi qalil. Kamu berada di zaman ini kata Rasulullah, amalnya banyak, ilmunya sedikit. Para hadirin, kalau kita tanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ilmu tafsir, apa jenisnya ilmu tafsir? Nggak bisa jawab. Kalau ditanya Sayyidina Umar, ilmu nahu, mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, nggak bisa jawab. Karena belum ada ilmu itu muncul di zaman beliau. Para sahabat itu begitu sederhana memahami agama, apa yang disampaikan oleh Rasulullah dikerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Udah gitu. Tapi di saat itu seperti itu Allah berikan kemuliaan kepada para sahabat Nabi,
para tabi'in, murid-muridnya para sahabat, generasi ketiga. Itu hebat-hebat, luar biasa. Padahal waktu itu belum ada ilmu nahu, belum ada ilmu tafsir, belum ada ilmu hadis, belum ada ilmu fikih, belum ada ini, belum ada ini. Tapi mereka luar biasa kelebihan-kelebihan pribadinya. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi, para hadirin sekalian. Ada sahabat yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang di dalam perjalanan itu tongkatnya mengeluarkan cahaya seperti lampu. Karena malamnya gelap, maka tongkatnya mengeluarkan lampu, menyala lampu tongkatnya itu. Itu karomah. Ketika mereka berpisah jalan, maka cahayanya pun terbagi dua. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Cerita Ummu Aiman, ya, ibu angkatnya Rasulullah yang ngasuh Rasulullah dari bayi. Ummu Aiman itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah sendirian, nggak ada temannya, panas-panas jalan sendiri. Di tengah jalan padang pasir kepanasan, beliau tiba-tiba mendengar di atas, di langit ada suara. Ternyata ada ember turun dari langit dan beliau minum dari air itu di tengah kehausan yang luar biasa. Air dari surga Allah berikan kepada Ummu Aiman radhiyallahu anha. Dan setelah minum itu dikatakan beliau tidak pernah haus sama sekali. Sekalipun beliau puasa di tengah matahari yang terik, beliau tidak pernah merasa haus karena perutnya sudah dimasuki air dari surga. Banyak cerita kelebihan para sahabat, para ulama-ulama terdahulu. Karena apa? Amalnya begitu besar. Tidak banyak berdebat soal ilmu, tapi praktek, praktek, dan praktek. Nah, sekarang, orang sekarang kata Nabi, nanti akan datang zaman itu, ya, ilmunya banyak, tapi amalnya sedikit. Itulah zaman kita sekarang. Debat ilmu paling hebat, kajian ini, kajian itu, tapi siapa yang mengamalkan tentang kejujuran, tentang tanggung jawab, tentang tawadhu, tentang ikhlas, tentang qanaah, makin jarang orang yang mengamalkan. Sekarang orang lebih banyak berteori ketimbang beramal. Maka marilah kita kembali lagi. Kata Imam Malik radhiyallahu anhu, la tasluhu hadhil ummah illa bima saluha alaihi awaluha. Umat ini tidak akan baik kecuali mengikuti jalan kebaikan para pendahulunya dulu. Maka kita kalau ingin baik, marilah kita ikut jalan hidupnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ulama-ulama di awal-awal periode yang begitu hebat, ikhlasnya, perjuangannya, kegigihannya, dan amal apa yang diucapkan adalah apa yang dikerjakan. Tidak berbeda antara ucapan dan perbuatan, sehingga orangnya menjadi seorang yang sangat berwibawa karena antara ucapan dan perbuatan adalah satu hal yang sama. Tidak seperti di zaman sekarang, banyak orang yang berbicara baik tapi perbuatannya tidak baik. Ucapan dan perbuatan dua hal yang berbeda, bertolak belakang. Maka marilah sama-sama kita teladani para ulama terdahulu. Mudah-mudahan nasihat Imam Ghazali ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum.